Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insya Allah. Majelis kajian tafsirul Jalalain. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla dihalalake. Uhilla den halalake lakum kedue sira kabeh mukminin mukminat lailatas siyami ing dalem wengine poso, yaitu poso wulan Ramadan. Arafatu apa rafas? Arafatu apa rafas? Arafatu ini dalam segi arti secara lugatan, aslinya rafas itu adalah segala omongan yang saru, omongan yang jorok-jorok, segala bentuk ucapan-ucapan yang saru, atau disebut parno atau porno, omongan-omongan yang porno-porno, ucapan yang saru-saru. Ini makna rafas secara lugatan. Namun yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan omongan, bukan ucapan, akan tetapi suatu tindakan, yaitu perbuatan. Dimaksudkan dalam hal ini adalah al-jima'u. Jadi di malam puasa bulan Ramadan itu telah dihalalkan bagi kalian para mukminin mukminat untuk jima ila nisaikum maring pira-pira wadon ira kabeh, pira-pira bojo ira kabeh. Ini di dalam awal-awal Islam ada suatu pemahaman di kalangan para mukminin mukminat, di kalangan muslimin muslimat, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, maka di sana sebagaimana ayat yang diterangkan di depan, bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib, yaitu yang dijelaskan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, ini di awal Islam mereka banyak yang memahami bahwa
di dalam bulan suci Ramadan ini tata cara puasa atau istilah bahasa sekarang itu protokol. Tata tertib dalam melaksanakan puasa itu sangat ketat. Jadi makan minumnya itu pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu harus stop. Jangan makan, jangan minum. Jangan kumpul suami istri. Yaitu pada waktu sahur. Nah ini di waktu sahur boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Begitu datang fajar shadiq, subuh, maka saat itu stop. Harus berhenti, tahan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh arrafas atau aljima ila nisaikum. Sampai nanti datang waktu iftar, waktu buka, yaitu ghurub syamsi. Begitu datang maghrib, maka di situ mulai halal. Halal makan, halal minum, dan juga halal arrafas. Arrafas maksudnya dalam hal ini adalah aljima'u ila nisaikum. Jadi halalnya makan, minum, kemudian arrafas itu sangat terbatas. Begitu tiba waktu isya sampai nanti fajar, waktu sahur, ini sudah mulai stop lagi. Ini pemahaman muslimin muslimat di awal Islam. Begitu isya maka mulai stop lagi. Jangan makan, jangan minum, nggak boleh arrafas atau aljima ila nisaikum. Nah, pemahaman yang demikian ini tidak benar menurut syariat atau tatanan ilahi, protokol ilahi. Maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, ini diantara asbab nuzul ayat uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna utawi nisaikum, utawi pira-pira bojo ira kabeh utawa wadon ira kabeh. Libasun iku pira-pira pakaian. Nah, di sini adalah tasbih balik. Tasbih balik itu tasbih yang tanpa huruf tasbih. Namanya tasbih yang balik. Mereka istri kalian nisaikum itu diibaratkan sebagaimana pakaian busana bagi kalian semua. Jadi wanita atau istri-istri dalam berkeluarga rumah tangga itu ibaratnya bagikan pakaian atau busana suaminya. Una utawi pira-pira wadon ira kabeh atau nisaikum utawi pira-pira bojo wadon ira kabeh libasun iku pira-pira pakaian. Artinya bagikan busana atau pakaian lakum kedue sira kabeh para suami. Wa antum lan hale utawi sira kabeh para suami, para lelaki libasun iku
pira-pira pakaian utawa busana lahunna kedue pira-pira wadon atau nisa. Jadi di dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, dalam ayat ini ditegaskan bahwa istri itu ibaratnya bagikan busana pakaiannya suami. Hunna libasul lakum. Sebaliknya suami juga diibaratkan persis atau bagikan baju atau busananya istri. Artinya apa? Di dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri ini harus bisa bertindak sebagaimana busana, sebagaimana pakaian, berfungsi sebagaimana pakaian, sebagaimana busana. Fungsi pakaian itu apa? Nah, di antaranya adalah untuk satrul aurat. Ini yang sangat vital. Untuk menutup aurat, untuk menutup aibnya orang yang pakai busana. Misalnya kita pakai busana. Di dalam fisik kita ini ada aurat. Mulai wajah sampai kaki. Terutama bagi wanita. Ini satrul aurat tuh hukumnya wajib. Di luar sholat wajib menutup aurat seluruh badan, jami'ul badan, tanpa kecuali. Kalau di dalam sholat bagi wanita satrul aurat juga wajib seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Sedangkan untuk lelaki ini satrul auratnya di waktu sholat yaitu ma baina surati warubbatain. Aurat antara pusar sampai kedua lutut. Ini yang harus ditutup minimalnya di dalam waktu melakukan sholat. Nah, busana ini banyak fungsinya, yaitu yang pertama tadi adalah untuk menutup aurat, menutup aib. Maka antara suami dan istri hendaknya bisa saling menutup kekurangan masing-masing, menutup aibnya masing-masing. Namanya orang, namanya manusia, itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, baik lelaki maupun perempuan, suami maupun istri, itu pasti punya kekurangan, punya cacat, punya aib. Maka seorang istri harus bisa menutup cacatnya, aibnya suami. Sebagaimana busana bisa menutup celah atau cacatnya pemakai busana. Demikian juga suami. Seorang suami harus bisa menutup aibnya istrinya. Jangan malah dibuka-buka itu aibnya, dibuka-buka auratnya, sehingga bugil di depan umum. Nampak semua auratnya, nampak semua itu aibnya. Nah, ini enggak boleh. Antara suami dan istri harus saling bisa menutup aibnya masing-masing secara rapi, rapet. Jangan sampai diviralkan kepada tetangga, kepada teman dan lain sebagainya. Apalagi sampai diunggah, sampai diviralkan ke seluruh dunia maya. Ya Allah, ini na'udzubillahi min dzalik. Juga di antara fungsi busana pakaian
adalah untuk tajamul, yaitu perhiasan. Kita dianjurkan untuk memakai perhiasan ketika kita menuju ke masjid, supaya memakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah, sehingga kita itu dalam penampilan nampak indah, nampak bagus. Allah itu bagus. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan, suka yang indah. Maka tampillah yang indah, tampil yang bagus, tampillah yang cakep, yang indah. Tentunya dengan niat lillahi ta'ala, bukan tampil indah untuk pamer, untuk riya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebagai suami dan istri harus bisa saling menampilkan suaminya. Kalau kurang indah diarahkan, nah ini begini mas, bajunya yang rapi mas, biar kelihatan indah, biar tampil indah. Demikian juga suami kepada istri juga gitu, saling mengingatkan, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sehingga kehidupan dalam berumah tangga timbullah kehidupan yang harmonis, yang indah, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini diantara fungsi libas atau busana. Maka sekali lagi dalam ayat ini ditegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa mereka nisa hukum atau istri-istri kalian itu ibaratnya adalah busana pakaian kalian para suami. Demikian juga sebaliknya, suami itu juga ibaratnya busana bagi istri-istri mereka. Dan masih banyak lagi fungsi libas, fungsi pakaian. Di antaranya apa? Fungsi pakaian atau gunanya libas atau busana untuk melindungi diri, melindungi badan dari teriknya panas matahari ketika musim kemarau. Dapat melindungi dari sengatan panasnya sinar matahari. Demikian juga di waktu musim dingin. Ini fungsi libas juga dapat melindungi dari sengatan dinginnya, sentuhan dinginnya musim dingin. Apa ini artinya? Maksudnya antara suami dan istri itu juga harus bisa saling melindungi gitu loh. Saling menjaga, saling melindungi. Ketika suami lagi ada menderita sakit atau menderita suatu kesulitan, suatu problem, suatu masalah, ini istri harus bisa menjaga, melindungi. Jangan sampai ini suaminya kemudian nanti dibiarkan terlantar dalam kedinginan, terlantar dalam kepanasan. Baik panasnya situasi cuaca alam maupun panasnya situasi sosial, bertetangga, bermasyarakat. Demikian juga ketika istri menghadapi kesulitan hidup, baik secara fisik maupun secara rohani, suami juga gitu, harus bisa melindungi supaya ini istri jangan sampai kemudian diterlantarkan, sehingga akhirnya kehidupannya semakin parah, semakin panas, semakin dingin dan lain sebagainya. Ini
di antara fungsi libas atau busana. Jadi antara suami dan istri harus saling bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa menjaga. Ya, menjaga kehormatan juga, menjaga kemuliaan masing-masing. Sehingga ketika seorang suami misalnya menghadapi kesulitan hidup, sehingga akhirnya dia montang-manting melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, yang pelanggaran agama, ya harus diingatkan, dicegah. Mas, jangan gitu mas, kita ini hidup harus senantiasa mengikuti protokol ilahi, mengikuti syariat Allah gitu loh, untuk mencapai ridho Allah. Demikian juga suami, ketika istrinya ini melakukan tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran protokol ilahi, syariat Allah, ya harus dilindungi, dijaga. Stop, jangan sampai ini terlanjur melanggar suatu protokol atau ketentuan ilahi. Saling melindungi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga nanti akhirnya akan muncul suatu kehidupan yang harmonis. Jadi usrah muslimah, usrah salihah, keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang dimaksudkan di antara makna atau hikmah daripada libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alima mudaneni Allah sapa Allah anakum ing sak temene sira kabeh kuntum iku ana sapa sira kabeh tahtanun iku padha khianat sapa sira kabeh mengkhianati anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Kataba mengko nrimo tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Wa afalan ngepura sapa Allah angkum anduh saking sira kabeh. Wal ana mengko ing dalem saiki mangsa basyiruhun ngumpulana tanjimaa sapa sira kabeh guna ing nisaikum wabtahu lan padha numpriya sapa sira kabeh ma ing perkara katabah kang wis netepake utawa majibake ing ma Allah sapa Allah lakum keduwe sira kabeh wabtahu lan padha numpriya sapa sira kabeh ma ing perkara
kataba kang wis netepake maksudnya abaha. Kang wis mubahake utawa menangake ngolehake ing ma Allah sapa Allah lakum maring sira kabeh. Nah, berikut ini ayat ini menegaskan bahwasanya Allah itu Maha tahu. Ngerti gitu loh. Bahwa kalian itu khianat, suka mengkhianati diri kalian sendiri. Maka Allah menerima tobat kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka sekarang kumpulilah istri kalian dan carilah apa-apa yang Allah telah memperbolehkan untuk kalian. Ini ceritanya di awal Islam. Itu orang kan menganggap tadi muslimin muslimat itu kalau sudah waktu isya sampai waktu sahur itu sudah stop, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, nggak boleh kumpul istri gitu loh maksudnya, atau arafah. Nah ini dalam kenyataan ini ada sahabat Umar ceritanya nih, ini di malam bulan Ramadan nggak kuat dia. Malam hari setelah isya ini begitu masuk ruangan kamarnya bau parfum yang menyengat hidung. Wah ini istri saya kok penampilannya aduhai. Nggak tahan itu Sayyidina Umar. Langsung itu istrinya, ya Allah, langsung kamar ditutup, lampu dimatiin, korden-korden ditutupi semua, nggak boleh tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah, terjadi di waktu zaman dulu Sayyidina Umar. Ternyata tidak hanya Sayyidina Umar entah. Ini banyak juga sahabat-sahabat yang lain yang malam itu juga nggak kuat itu melihat istrinya tampil aduhai malam itu, ya Allah, langsung mereka itu masuk kamarnya masing-masing, kamar dikunci, korden ditutupi semua, lampu dimatiin, langsung apa yang terjadi setelah itu nggak boleh ngintip. Nah, begitu pagi hari, siang hari mereka pada berkumpul di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijamaah itu biasa waktu itu diadakan halaqah, yaitu semacam sharing kaitannya dengan pemahaman agama. Sayyidina Umar ini langsung matur sama Rasulullah, ya Rasul, saya ini mohon maaf Rasul, saya mohon maaf, iktidar lah, minta ampun kepada Allah, minta ampun sama Rasulullah. Kenapa Mar kamu kok bilang gitu? Semalam saya nggak tahan Rasul, nggak kuat ngempet gitu loh. Sampai malam itu saya terjadi menggauli istri saya. Ini saya jadi merasa bersalah, merasa berdosa. Saya mohon maaf. Saya mohon ampun pada Allah juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sahabat Umar matur begitu, akhirnya para sahabat yang lain pada berdiri. Saya juga Rasul, saya juga Rasul, saya juga Rasul. Semalam gak tahan Rasul melihat istri saya tampilnya aduhai. Langsung saya dakap, saya peluk, saya cium, saya segala macam. Jami'ul badan akhirnya ya Rasulullah. Loh ini loh kasus zaman dulu. Maka akhirnya itu turun ayat uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Itu turun ayat boleh gitu loh. Halal boleh, artinya boleh tidak harus. Jadi di malam hari bulan Ramadan itu boleh suami istri melakukan hubungan rafath
atau jima, enggak dilarang. Ibadah gitu loh. Bahkan di ayat yang lain Allah tegaskan apa itu? Faktu harsakum anna syi'tum. Nah, datangi istri-istri kalian, kebun-kebun kalian semaunya kamu. Berdiri, jongkok, duduk, malam atau siang. Nah, kalau bulan Ramadan siang hari nggak boleh. Tapi ini khusus di malam hari. Uhilalakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, maka berikutnya Allah bilang apa? Basyiruhunna. Ayo silakan kalian kumpuli itu istri-istri kalian. Wabtahu maka taballahu lakum, dan kalian silahkan melakukan apa-apa yang Allah telah memperbolehkan, yaitu untuk mubasyarah, untuk bercengkrama, hubungan seksual suami istri itu halal di malam bulan Ramadan, tidak dilarang. Basyiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Wa qulu lan padha mangana sapa sira kabeh, wasrabu lan padha ngombe sapa sira kabeh. Di malam bulan Ramadan silakan mau makan mau minum, habis isya makan lagi minum lagi, habis tarawih makan lagi minum lagi, boleh itu, halalan tuh. Hatta yatabayyana, sehingga yen to dadi pertelo lakum kedue sira kabeh al khaitul abyadu, apa benang kang putih. Maksudnya fajar shadiq. Nah, fajar ini diibaratkan seperti benang yang celeret gitu. Nah, begitu datang fajar shadiq, stop. Jangan makan, jangan minum, jangan apa? Jangan mubasyarah, jangan arrafah, jangan aljima ila nisaikum. Stop. Begitu yatabayana lakum al khaitul abyadu minal khaiti, saking benang al aswadu kang ireng. Al aswadi kang ireng. Minal fajri, nyatane fajar. Suma atimu mengko kari-kari nyempurnakno sira kabeh asyama ing poso ila laili tumeka maring wektu bengi, yaitu sampai maghrib. Wala tubasyiruhunna lan aja padha ngumpuli utawa jima sapa sira kabeh guna ing nisaikum wa antum khalatai sira kabeh akifun iku pira-pira wong sing iktikaf fil masajidi ing dalem pira-pira masjid. Tilka utawi kaeka hukum hududullahi iku pira-pira watese Allah. Fala taqrabuha, mengko aja parek-parek sapa sira kabeh ha ing hududallah. Hadzalika kaya ika kang keterangan kang tinutur yubayyinu nerangake Allah sapa Allah ayatihi ing pira-pira ayate Allah linasi maring pira-pira manusa la'allahum supaya para manusa yattaqun iku padha takwa sapa annas. Maqala wallahu a'lamu bissawab. Nah, tatim bilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.